Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Taib di pertemuan PJJ terakhir ini, insyaallah kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung selanjutnya, yaitu berkenaan tentang kerucut dan bola. Taib sebelumnya kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu berkenaan tentang kerucut. Kita awali dari definisi kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Nah, ini Ustadz ambil dari Wikipedia ya, definisi kerucut ini. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur kerucut. Yang perhatikan di sini ada gambar terkait informasi berkenaan tentang unsur-unsur kerucut. Ada jari-jari, ada garis pelukis, yaitu S, ada titik puncak, kemudian ada pusat lingkaran, ada tinggi kerucut, kemudian ada rusuk ya. Jadi rusuk itu adalah keliling lingkarannya. Adapun sifat-sifat kerucut, yang pertama memiliki satu rusuk yang mengelilingi alas. Kemudian yang kedua memiliki satu titik puncak. Dan yang ketiga memiliki dua buah sisi, yaitu alas dan selimut. Next kita perhatikan jaring-jaring kerucut. Di sebelah kiri ada kerucut, kemudian di sebelah kanannya ada gambar jaring-jaring kerucut ya. Bisa dilihat di sana ada satu buah lingkaran dan kemudian ada selimut kerucut ya. Selanjutnya kita akan membahas berkenaan tentang tinggi kerucut, selimut kerucut, dan jari-jari kerucut ya. Nah, tinggi kerucut maksudnya adalah jarak dari puncak ke alas kerucut, yaitu AC. Kemudian garis pelukis atau apotema adalah garis yang menghubungkan titik puncak sama titik keliling alas, yaitu CB. Kemudian jari-jari adalah garis AB. Sehingga S, yaitu selimut, T tinggi, dan R jari-jari memiliki hubungan dan membentuk persamaan Pitagoras. Jadi nanti untuk mencari selimut ya sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Begitupun kalau mencari T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Dan untuk mencari jari-jari sama, yaitu akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Ini adalah bentuk dasar ya untuk mencari tinggi, selimut, dan jari-jari kerucut. Selanjutnya kita akan membahas berkenaan tentang luas permukaan kerucut. Nah, di sini ada selimut dan lingkaran alasnya ya. Maka untuk mencari luas permukaan kerucut, yaitu luas selimut adalah PRS, kemudian luas lingkaran adalah PR kuadrat. Kemudian kita gabungkan sehingga luas permukaan kerucut adalah PRS ditambah PR kuadrat. Kemudian hasilnya kita distributifkan ya dalam bentuk perkalian, yaitu PRS dikali dalam kurung S ditambah R. Jadi rumus luas permukaan kerucut adalah PRS dikali dalam kurung S ditambah R. Selanjutnya kita akan membahas volume kerucut ya. Nah, kerucut juga disebut limas yang alasnya berupa lingkaran. Seperti yang kita ketahui, rumus volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Maka kita bisa terapkan ke volume kerucut. Sehingga volume kerucut sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kita ganti menjadi PR kuadrat karena luas alas kerucut adalah lingkaran. Maka volume kerucut sama dengan sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Selanjutnya ada yang unik nih. Jadi kalau sepertiganya kita hilangkan, yang terjadi adalah rumus tabung gitu ya. Ya, rumus tabung. Sehingga jikalau 3 kali
volume kerucut berarti sama dengan volume tabung gitu ya. Jadi perbandingannya antara volume kerucut dan volume tabung adalah 1/3. 1/3. Untuk memahami apa yang sudah Ustaz jelaskan, kita coba bahas contoh soal. Sebuah kerucut memiliki diameter alas 10 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah A. Luas selimut kerucut, B. Luas permukaan kerucut, C. Volume kerucut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita awali dari poin A, yaitu luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut itu rumusnya BRS, di mana Pi-nya itu adalah bisa 22/7 atau 3,14. R-nya adalah 5 karena diameternya kan 10. Kemudian S-nya belum diketahui. Maka terlebih dahulu kita mencari S. S itu sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini menggunakan rumus Pythagoras. S sama dengan R-nya kan 5 ya, jadi 5 kuadrat ditambah T-nya 12, jadi 12 kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti S-nya sama dengan akar 25 ditambah 144. Kemudian S-nya sama dengan akar 169. Sehingga akar dari 169 yaitu adalah 16 cm. Maka di sini kita sudah dapat nilai dari garis pelukisnya yaitu S adalah 16 cm. Setelah dapat kita masukkan ke rumus luas selimut. Pi-nya yaitu 3,14 dikali R-nya 5 dikali S-nya 16. Maka 3,14 dikali 80 ya. Karena 5 kali 16 80. Kemudian 3,14 dikali 80 hasilnya adalah 251,2 cm persegi. Selanjutnya kita bahas poin B yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali R ditambah S. Pi-nya kita dapat 3,14 dikali R-nya 5 dikali dalam kurung R-nya 5 ditambah S-nya 16. Kurung tutup. Nah, 3,14 dikali 5 yaitu 15,7. Kemudian 5 ditambah 16 yaitu 21. Jadi 15,7 dikali 21 hasilnya 329,7 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucutnya adalah 329,7 cm persegi. Next, pembahasan poin yang terakhir yaitu poin C, volume kerucut. Nah, volume kerucut itu kan 1/3 pi R kuadrat kali T. Berarti 1/3 dikali Pi-nya itu 3,14 dikali R kuadrat berarti 5 kuadrat dikali T-nya 12. Nah, 12 sama 3 kan bisa disederhanakan ya. Berarti tinggal 3,14 dikali 25 karena 5 kuadrat itu 25 dan 4 itu berasal dari 12 dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah 3,14 dikali 25 dikali 4 yaitu 100 ya. Jadi 3,14 dikali 100 yaitu sama dengan 314 cm kubik. Jadi volume kerucutnya adalah 314 cm kubik. Insya Allah kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang bola. Kita mulai dari definisi bola. Nah, bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat hanya pada satu titik yang sama. Kita bisa menjumpai bentuk ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bola sepak, bola basket, bola voli, buah jeruk, semangka, permen, coklat, dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Kemudian untuk diketahui, bola termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Bentuk bola itu sebenarnya merupakan bangun ruang yang dibentuk dari lingkaran yang diputar-putar kembali ke posisinya. Next kita lanjut membahas unsur-unsur bola ya. Jadi kalau kita perhatikan di sana ada jari-jari ya, jari-jari atau bisa dilambangkan R yaitu jarak dari titik pusat bola ke titik lain di bagian luar bola. Kemudian ada diameter, pengertian dari diameter ialah jarak antara dua titik terluar bola yang melewati titik pusat bola lalu panjang dari diameter sendiri yaitu 2 kali panjang jari-jarinya.
Kemudian ada sisinya. Pengertian dari sisi yaitu kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat. Kemudian sifat-sifat bola. Nah, yang pertama, bola hanya memiliki satu buah bidang sisi saja. Yang kedua, bola tidak mempunyai sudut dan tidak memiliki rusuk. Kemudian yang ketiga, bola hanya mempunyai satu sisi lengkung tertutup. Dan yang keempat, bola tidak memiliki bidang yang datar. Selanjutnya kita bahas luas permukaan bola. Nah, luas permukaan setengah bola itu sama dengan, paling gampangnya itu luas persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu keliling lingkaran jadi 2πr dan lebarnya pun R gitu ya. Maka luas permukaan setengah bola yaitu 2πr kuadrat. Nah, jadi luas bola adalah keseluruhan. Berarti luas permukaan bola sama dengan 2 kali luas permukaan setengah bola. Berarti 2 dikali 2πr kuadrat. Berarti luas permukaan bola adalah 4πr kuadrat. Selanjutnya kita bahas pengertian bola pejal. Nah, yang dimaksud dengan benda pejal adalah benda padat yang tekstur bahannya sangat rapat, sangat padat, sehingga tidak ada rongga apapun di dalamnya, seperti gambar di samping ini ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian untuk mencari luas permukaan setengah bola pejal, maka luas permukaan setengah bola pejal adalah sama dengan luas lingkaran ditambah luas permukaan setengah bola. Di mana luas lingkaran ada πr kuadrat, ditambah luas permukaan setengah bola ada 2πr kuadrat. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 3πr kuadrat. Maka luas permukaan setengah bola pejal adalah 3πr kuadrat. Selanjutnya terakhir kita bahas volume bola. Nah, volume setengah bola sama dengan volume kerucut. Volume setengah bola sama dengan 1/3 πr kuadrat kali T. Nah, selanjutnya volume bola pindah ruas ya, berarti jadi 2 dikali 1/3 ya, πr kuadrat. T-nya kita rubah menjadi 2R ya. Karena tingginya itu 2R ya. 2R itu diameter ya. Tingginya itu diameter sama dengan 2R. Berarti selanjutnya adalah kalau kita operasikan menjadi 4/3 πr pangkat 3. Sehingga volume bola adalah yakni 4/3 πr pangkat 3. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Sebuah bola memiliki jari-jari 21 cm. Hitunglah A. Luas permukaan bola. B. Volume bola. Selanjutnya kita bahas poin A terlebih dahulu, yaitu luas permukaan bola. Luas permukaan bola yaitu 4πr kuadrat. Di mana 4 dikali pi 22/7. Kenapa? Karena R-nya kelipatan 7. R kuadrat yaitu 21 kali 21. Kita uraikan saja supaya mempermudah. Nah, kemudian 4 dikali 22 dikali 3. Dari mana 3? Dari 21 dibagi 7 yaitu 3. Dikali 21. Selanjutnya 4 dikali 22 yaitu 88. Dan 3 dikali 21 yaitu 63. Sehingga 88 dikali 63 sama dengan 5.544 cm persegi. Jadi luas permukaan bola adalah 5.544 cm persegi. Selanjutnya kita bahas poin yang B, yaitu hitunglah volume bola. Volume bola sama dengan 4/3 πr pangkat 3. 4/3 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 21 dikali 21 dikali 21 karena R-nya pangkat 3. Kemudian 4 dikali 22 dikali 21 dikali 21. Kenapa 21-nya hilang 1? Karena 3 dikali 7 kan 21. Berarti 21 yang di atas dibagi 21 ya. Dari 3 kali 7 yaitu 1. Maka sisanya 21-nya 2 kali. Selanjutnya 4 kali 22 yaitu 88 dan 21 dikali 21 yaitu 441. Sehingga 88 dikali 441 yaitu 38.808 cm kubik.
Jadi volume bola tersebut adalah 38.808 cm kubik. Selanjutnya ada informasi penting. Batasan ujian akhir madrasah atau UAM mapel matematika adalah semester 1 dan semester 2 kelas 9. Untuk semester 1, persiapkan, kuasai lagi bilangan berpangkat dan bentuk akar, kemudian persamaan kuadratnya. Kemudian di semester 2, siapkan juga materi yang sudah Ustadz ajarkan, kekongruenan dan kesebangunan, serta bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Silahkan disiapkan semantap-mantapnya, sehingga nanti pas ulangan antum bisa menyelesaikan soal-soal dengan mudah, gitu ya. Demikianlah PJJ di pertemuan terakhir ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang sudah berupaya untuk memahami, mendalami, mengkaji, belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya yang Ustaz sampaikan berkah manfaat. Kemudian pesan Ustaz adalah mohon dipersiapkan sebaik-baiknya untuk ujian akhir madrasah sehingga nilainya sesuai dengan harapan. Dan tak lupa selalu berdoa mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Demikian kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.